Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kembali Allah berikan kepada kita taufik untuk bersama-sama kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua nikmat kesehatan, sehat walafiat, dan semangat senantiasa dalam menuntut ilmu. Salat beserta salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan, Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada segenap keluarga beliau, keturunan beliau, kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kepada kita semua umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kembali insya Allah kita akan mentadaburi Al-Quran bersama-sama surat At-Taubah. Hari ini insya Allah membahas tadabbur ayat 48 sampai ayat 54. Ya, dan kita ucapkan juga selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu yang baru bergabung pada hari ini. Ahlan wa sahlan. Semoga senantiasa diberikan keistiqomahan insya Allah di dalam bersama-sama mentadaburi kitabullah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat eh, satu ayat sebelum yang akan kita tadaburi pada pagi hari ini, yaitu ayat 47 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ini di ayat 47, jikalau mereka ya keluar bersama kalian, orang-orang munafik yang tadinya diseru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota Madinah ya, orang-orang munafik yang ada di kota Madinah disuruh oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya untuk bergabung dalam pasukan peperangan menuju Tabuk ya, untuk ikut dalam perang Tabuk memerangi orang-orang Romawi, bangsa Romawi tanpa terkecuali ya, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, yang sehat, yang kurang sehat, semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut dalam perang Tabuk tersebut ya. Namun ternyata beberapa orang munafik meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ikut dalam pasukan perang tersebut dengan segala macam alasan, berbagai macam alasan. Nah, di sini Allah katakan, "Lau kharaju fikum", kalau seandainya mereka ikut keluar bersama kalian dalam saf-saf pasukan kalian, mazadukum illa khabala. Maka tidaklah mereka tersebut akan menambah untuk kalian kecuali kerusakan, kekacauan. Ya. Wala awda'u khilalakum. Dan tunggu mereka akan bergegas maju di sela-sela kalian. Artinya akan melakukan propaganda negatif, bergerak di tengah-tengah pasukan, ya. Apa yang mereka lakukan? Ya baghunakumul fitnah. Mereka menginginkan untuk kalian semua kekacauan. Jadi orang-orang munafik ini kalau dibiarkan ikut dalam pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk tersebut, maka yang akan mereka lakukan adalah menebar fitnah di tengah pasukan, maju mundur ke kiri ke kanan, ya, menjumpai orang-orang banyak untuk menebar fitnah, mematahkan semangat mereka, menimbulkan rasa takut di hati-hati mereka untuk kembali mundur ya, kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan menuju Tabuk ya. Kemudian kata Allah, wa fikum samma'una lahum, apalagi wa fikum samma'una lahum, apalagi di antara kalian dalam tubuh pasukan kalian ini ya ada samma'una lahum, yaitu orang-orang yang mendengarkan untuk mereka. Mata-mata ya. Bukan mata-mata di sini, telinga-telinga berarti. Samma'un ya. Orang-orang yang nguping begitu, mendengar pembicaraan Rasulullah, para sahabat yang mengatur strategi peperangan. Kemudian mereka sampaikan kepada orang-orang munafik yang ada di antara mereka. Wa fikum samma'una lahum, dan di antara kalian di tubuh pasukan kalian itu ada orang-orang yang menjadi mata-mata untuk mereka, untuk orang-orang munafik ini. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim, orang-orang yang keluar daripada ketentuan agama, orang-orang yang melanggar apa-apa yang Allah perintahkan, ya. Orang-orang zalim secara umum, orang yang zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, melanggar apa yang Allah larang,
dan menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam kehancuran, sehingga nanti di akhirat mereka akan menjadi penduduk neraka jahanam yang abadi. Berarti dia telah berbuat zalim ya. Berbuat zalim kepada dirinya terutama dan berbuat zalim kepada orang lain dengan cara menghalang-halangi orang untuk berjihad fisabilillah. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ayat 48 pada pagi hari ini, kelanjutan daripada ayat yang sebelumnya, di sini Allah menambahkan karakter atau sifat orang-orang munafik yang ada di Madinah pada saat itu ketika diseru oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya untuk bergabung dalam perang Tabuk. Allah perjelas dalam ayat-ayat ini Bapak dan Ibu sifat-sifat karakter orang munafik tersebut. Di sini Allah jelas tambahkan laqad ibtaghawul fitnata min qabl, dan sungguh betul-betul mereka telah mencari kekacauan ya dari sebelumnya, sejak saat sebelumnya, sejak saat perang Tabuk ini akan diadakan atau akan diikuti, yaitu pada saat terjadi perang Uhud, di mana seperti yang telah kita tadaburi di kesempatan sebelumnya, bahwasanya di saat perang Uhud tersebut ada gembong-gembong munafik ya, pimpinan-pimpinan munafik yang ada di kota Madinah, ya di antaranya ada Abdullah bin Ubay bin Salul ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dan beberapa gembong-gembong munafik lainnya yang di dalam perjalanan Rasulullah SAW menuju Jabal Uhud untuk melakukan perang Uhud, tiba-tiba ya sejumlah besar daripada pasukan Rasulullah SAW membelot ya keluar dan kembali ke Madinah akibat hasutan propaganda daripada gembong-gembong munafik, di antaranya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, di sini Allah jelaskan laqad ibtaghawul fitnata min qabl. Sungguh betul-betul mereka telah mencari fitnah, telah membuat kekacauan di tubuh umat Islam, di tubuh pasukan Rasulullah SAW min qabl. Sebelumnya, dari sebelumnya, yaitu pada saat terjadinya perang Uhud dalam perjalanan Rasulullah dari Madinah menuju Bukit Uhud. Wa qallabu lakal umur, dan mereka membalik-balikan untuk kalian, untuk engkau wahai Muhammad, perkara-perkara atau urusan-urusan keadaan-keadaan ya. Mereka membuat fitnah, mengacaukan pasukan Rasulullah SAW, mengadu domba dan memfitnah, sehingga sebagian daripada pasukan akhirnya urung niat untuk berangkat ke Uhud membersamai Rasulullah SAW dalam perang Uhud melawan orang-orang kafir Quraisy. Nah, di sini Allah jelaskan ya, bagaimana perbuatan orang-orang munafik ini mereka ulangi kembali di Madinah, yaitu pada saat Rasulullah SAW mengajak mereka untuk bergabung dalam perang Tabuk. Ya. Jadi itu sudah perangai mereka sejak sebelumnya kata Allah. Jadi kata Allah kemudian hatta ja'al haqqu. Lalu akhirnya sehingga datang kepada kalian, kepada engkau kebenaran, ya. Hatta ja'al haqqu, yaitu kemenangan, wa zahara amrullah, dan menjadi menanglah urusan Allah. Tegak akhirnya agama Islam, ya. Umat Islam mendapatkan kemenangan-kemenangan di antaranya dalam perang Hunain dan kemudian terjadi Fathu Makkah, ya. Intinya Islam setelah mengkhianatan orang-orang munafik di Jabal Uhud itu, di perang Uhud itu, Islam bukannya semakin padam, bukannya semakin mundur, meskipun mereka tidak mendukung, yang terjadi malah sebaliknya, Islam semakin berjaya ya. Islam semakin berkibar, Islam semakin tersebar luas di seantero Jazirah Arab. Ya, Makkah pun ditaklukkan dan terus meluas ke segala penjuru Jazirah Arab. Hatta ja'al haqqu, sampai akhirnya datang kebenaran, ya, datang kemenangan, wa zahara amrullah, dan menjadi menanglah urusan agama Allah, itu agama Allah, wa hum karihun, meskipun mereka membenci keadaan tersebut. Mereka benci, orang-orang Yahudi ini melihat kemajuan ya dakwah Rasulullah SAW dan berkembang pesatnya wilayah kekuasaan Islam. Nah, itu sifat karakter penyakit hati daripada orang-orang munafik. Wa hum karihun, dan mereka benci melihat keadaan tersebut ya. Yang tentunya Bapak dan Ibu, fenomena seperti ini juga barangkali kita temui juga dalam kehidupan kita hari ini ya. Orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi terlihat a priori ya, terlihat uring-uringan begitu orang melakukan kegiatan dakwah, orang melakukan kegiatan-kegiatan yang meninggikan dan memajukan agama Allah, maka mereka terlihat seperti orang yang meradang begitu. Nah, inilah yang kemarin kita sampaikan, barangkali mereka termasuk orang-orang yang ditimpakan oleh Allah di hatinya di antara sifat-sifat kemunafikan, meskipun mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wa minhum man yaqulu,
I'dzan li wa la taftinni. Dan di antara mereka, ya, dan di antara mereka ada juga orang yang mengatakan, wa minhum man yaqulu, dan di antara mereka ada orang yang berkata, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tafsir, orang ini dinamakan dengan Al-Asad eh, bin Uday ya, atau nanti saya cek namanya, ada dalam kitab tafsir dijelaskan, saya lihat sebentar, seorang munafik ya, yang bernama ya Al-Jaddu bin Qais, maaf. Namanya Al-Jaddu bin Qais. Jadi orang yang datang kepada Rasulullah ini dan di antara mereka ada orang yang berkata, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya dia orang munafik ya, yang bernama Al-Jaddu bin Qais. Apa kata Al-Jaddu bin Qais? I'dzanli wala taftinni. Izinkanlah saya untuk tidak ikut berperang wahai Muhammad, wala taftinni. Jangan engkau fitnah aku. Nah, apa maksud Bapak dan Ibu? Ya. Apa maksudnya beliau mengatakan atau orang ini mengatakan kepada Rasulullah, izinkan saya untuk tidak ikut berperang dan jangan fitnah saya. Kalau kita lihat dalam penjelasan para mufassirin, ahlu ta'wil menjelaskan maksudnya di sini adalah si Al-Jaddu bin Qais ini meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang ya dan menggunakan dalih. Beliau mengatakan, jangan engkau fitnah saya wahai Muhammad. Artinya beliau mengatakan, saya adalah seorang laki-laki yang sangat besar syahwatnya. Ya, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW tidak kuat menahan syahwat, hawa nafsu kalau nanti melihat wanita-wanita orang Romawi yang rambutnya pirang, yang kulitnya putih bersih begitu ya, berbeda dengan kebanyakan wanita-wanita yang ada di sekitar mereka. Nah, dia mengatakan saya tidak mau berperang bukan apa-apa. Saya takut kena fitnah wanita nanti di sana. Karena nanti begitu nanti terjadi peperangan, yang tentunya musuh juga kebiasaan mereka berperang membawa istri-istri mereka, membawa anak-anak gadis mereka ya, agar supaya pasukannya tidak kabur lagi ke belakang. Maka kata si Al-Jaddu bin Qais ini, izinkanlah saya tidak berperang dan jangan engkau paksa saya untuk masuk ke dalam fitnah ya. Jangan dipaksa saya ikut perang karena khawatir nanti kalau saya ikut perang saya malah tergoda melihat wanita-wanita Romawi, anak-anak gadisnya Romawi, perawan-perawannya Romawi yang ada bersama pasukan lawan. Nah, ini tentunya alasan yang mengada-ngada karena dia mengatakan di antara semua manusia yang ada di Madinah ini tidak ada yang paling kuat syahwatnya melebihi aku begitu. Ya biasalah ya, ini nyari-nyari alasan begitu. Lalu kata Allah, ala fil fitnati sakatu. Ingatlah justru sebetulnya dengan mereka meminta izin tersebut untuk tidak ikut berperang, sesungguhnya faktanya adalah fil fitnati sakatu. Dan ingatlah, faktanya adalah justru di dalam fitnah yang tadinya mereka takut mereka jatuh ke dalamnya, dengan mereka tidak ikut berperang, dengan meminta izin tidak ikut berperang, justru sebetulnya mereka lah atau mereka telah jatuh ke dalam fitnah itu sendiri. Ala fil fitnati sakatu. Justru mereka telah jatuh ke dalam fitnah tersebut sendiri dengan tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW atau meminta izin tidak ikut berperang. Karena dengan demikian mereka telah jatuh ke dalam kemunafikan ya yang sangat dikecam oleh Allah dan Allah pun nantinya akan melaknat mereka, mengutuk mereka dan akhirnya nanti memasukkan mereka ke dalam azab api neraka jahanam. Ya, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya jahanam itu, neraka jahanam itu meliputi orang-orang yang kafir. La muhitatun bil kafirin artinya neraka jahanam itu melingkari, meliputi, membentengi ya orang-orang yang kafir yang disiksa di dalamnya yang tidak ada sedikit pun harapan kesempatan untuk bisa mereka melompat keluar menyelamatkan diri dari kobaran api neraka jahanam yang sangat panas tersebut. Karena sifat neraka jahanam tersebut muhitah. Muhitah itu artinya meliputi, membentengi, memagari ya melingkungi dan melingkari mereka sehingga tidak ada sedikit pun celah kesempatan untuk bisa kabur melompat keluar ketika mereka sedang diazab di dalam api neraka jahanam tersebut. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi di sini Allah jelaskan Bapak dan Ibu ada di antara orang munafik yang bernama Al-Jaddu bin Qais yang meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ikut perang dalam pasukan perang Tabuk dengan alasan dia mengatakan dia khawatir dia kena fitnah nanti di peperangan karena melihat kecantikan wanita-wanita Romawi ya
yang disebabkan oleh nafsu syahwatnya yang begitu besar. Begitu katanya ya. Tapi justru Allah katakan dengan mereka meminta izin tidak ikut perang tersebut, justru sebetulnya mereka telah jatuh ke dalam fitnah yang lebih besar, yaitu dalam fitnah kemunafikan yang menjadikan mereka dilaknat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah di ayat yang selanjutnya, ayat 50 Allah menjelaskan lagi ya bagaimana sifat karakter orang munafik ini. Allah katakan, "In tusibka hasanatun tasu'hum." Jika menimpa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pasukan engkau wahai Muhammad, hasanatun sebuah kebaikan, maka yang terjadi adalah tasu'hum. Mereka merasa tidak senang. Jadi orang munafik begitu melihat Rasulullah dan para sahabat, para pengikut beliau mendapatkan kemenangan, ya, mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan lah, ya, terutamanya kemenangan dalam peperangan, yang terjadi adalah tasu'hum. Mereka akan merasa tidak senang, kacau batin mereka begitu ya, kacau perasaannya, ya, merasakan kebencian yang luar biasa, ya, karena sifat hasadnya orang munafik, kebencian dan hasadnya yang luar biasa, ya. Dan sebaliknya wa in tusibka musibatun, dan jika menimpa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menimpamu wahai Muhammad musibah, sebuah musibah, sebuah bencana, apa yang akan mereka lakukan? Yaqulu, mereka akan berkata, qad akhadna amrana min qablu. Ya, sesungguhnya kami telah mengambil urusan kami dari sebelumnya. Apa maksudnya di sini Bapak dan Ibu? Maksudnya adalah begitu mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditimpa musibah atau bencana atau suatu petaka bersama para sahabat, mereka akan berkata, benar kan begitu ya? Yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Kami telah mengambil kehati-hatian kami sebelumnya. Kami sudah tahu ini akan terjadi. Kita akan celaka begitu. Kalau ikut Muhammad ini kita akan celaka, kita akan dapat musibah. Makanya kami minta izin. Makanya kami nggak mau ikut perang Tabuk karena kami sudah wanti-wanti sejak awal akan terjadi hal seperti ini. Nah, itu perkataan orang munafik Bapak dan Ibu. Kalau yang dapat kemenangan, kebaikan, mereka apa namanya ya, marahnya luar biasa, tidak senang ya, rasa iri. Tetapi sebaliknya, kalau yang terjadi Nabi Muhammad terluka, para sahabat terbunuh dan sebagainya, mereka mengatakan, benar kan? Ya, karenanya lah kami telah mengambil kehati-hatian kami sejak sebelumnya, sejak sebelum pasukan berangkat begitu, dengan meminta izin kepada Rasulullah. Wa yatawallau. Lalu mereka berpaling, ya, setelah apa istilahnya ya, mencibirkan, mengenyek, ya, menyindir, ya, mencemooh umat Islam, Rasul dan para sahabat yang mungkin mendapatkan bencana, misalkan setelah mereka mengatakan, ya, karena itulah kami sejak awal nggak mau ikut, khawatir tentang bencana ini terjadi pada diri kami. Lalu setelah mengucapkan kata-kata tersebut, mereka berpaling. Wa yatawallau. Mereka berpaling meninggalkan Rasulullah dan para sahabat. Wahum farihun. Dan mereka berpaling dalam keadaan gembira yang luar biasa. Jingkrak-jingkrak begitu ya. Riang gembira ya. Eh, karena mungkin apa yang mereka lakukan itu dirasa benar ya. Benar kan? Kita tidak ikut perang. Ternyata benar ya. Eh, kita kalah dan untunglah kami nggak ikut begitu. Sehingga mereka meninggalkan Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan riang gembira. Begitu gambaran sifat orang munafik Bapak dan Ibu ya. Orang-orang munafik khususnya pada zaman Rasulullah SAW di peristiwa perang Tabuk tersebut. Lalu kata Allah Bapak dan Ibu mengatakan atau menuntun Rasulullah SAW menghadapi sikap-sikap orang munafik ini yang tentunya sangat-sangat menjengkelkan ya, menyakitkan hati, yang menimbulkan kegeraman dan amarah yang luar biasa di hati Rasulullah dan para sahabat. Maka Allah menuntun Rasulullah untuk menjawab ungkapan orang munafik ini. Allah katakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya, kepada mereka yang tadinya ngenyek, yang tadinya mencemooh, tuh kan kalian akhirnya celaka, kalian akhirnya dapat musibah. Katakan kepada mereka, "La yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan menimpa kami. Sungguh tidak akan dapat menimpa kami sama sekali, ya. Tidak akan pernah bisa menimpa kami berupa bencana, musibah, ya, petaka, illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang memang telah Allah tetapkan untuk kami. Jadi no worry begitu. Nggak ada masalah. Kami nggak takut. Mau kita menang itu adalah takdir Allah, mau kita kalah itu takdir Allah. Mau kita semua tewas, mati, syahid, semua itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, ini beliau menjawab dengan sebuah keteguhan akidah ya. Menjawab perangai orang-orang munafik ya, cuma dengan mengatakan keteguhan akidah kita. Silahkan kalian mau ketawa, mau jingkrak-jingkrak, mau ngenyek kami silahkan. Tapi kami punya prinsip, punya pendirian bahwasanya tidak akan bisa menimpa kami kecuali apa-apa yang telah Allah tuliskan untuk kami ya. Sesuatu yang tidak akan terjadi nggak akan terjadi. Sesuatu yang memang mestinya terjadi. Apapun bentuk kekuatan yang kami miliki pasti dia terjadi. Bahkan kalaupun itu terjadi, itu adalah qada dan qadarullah dan kita pun ikhlas, rela, sabar menerimanya. Karena paling apa sih yang terjadi? Paling buruk yang terjadi adalah kematian, ya, tewas dan itu adalah kematian yang syahid. Surga Allah janjikan. Jadi bagi orang Islam, Bapak dan Ibu, dalam peperang itu hanya dua, ya. Nanti kita ada ketemu ayatnya. Antara dua kebaikan. Satu menang, jaya, mendapatkan harta rampasan perang. Yang kedua adalah jika mati, maka mendapatkan kesyahidan dan masuk surga tanpa hisab, ya. Dan itu merupakan mimpi semua manusia. Masuk surga tanpa hisab. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena Allah yang akan menetapkan semua urusan manusia dan tidak mungkin sesuatu terjadi pada diri kita kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan dan karena dialah tempat kita meminta perlindungan, maka kata Allah, fa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah kepada Allah, ya, ke atas Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi kita tawakal kepada Allah. Ya, memang yang kita hadapi bukan sembarangan musuh, bangsa Romawi dengan segala kejayaannya, dengan segala kehebatannya yang luar biasa, sebuah imperium raksasa di dunia pada saat itu, dan umat Islam cuman mungkin jumlahnya sedikit dengan persenjataan yang tidak begitu canggih, namun kita yakin ya, bahwasanya Allah lah penolong kita, pelindung kita, dan kita bertawakal kepada Allah. Allah yang perintahkan, infiru khifafan wa thiqalan, kata Allah. Ya, keluar kalian semua, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, yang penting berpartisipasilah semua dalam perang Tabuk ini, ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya kata Allah melanjutkan ayat yang 51 tadi, bagaimana cara menjawab orang-orang munafik ya. Allah tuntun nabinya. Allah katakan kepada Rasulullah, "Qul, katakan wahai Muhammad, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain?" Ini semacam pertanyaan ya. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, orang-orang munafik tersebut, ya, sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini bukan pertanyaan jawabannya iya atau tidak ya, tapi pertanyaan yang sifatnya sindiran ya. Pertanyaan yang sifatnya sindiran. Hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain? Apakah kalian menunggu-nunggu ya, mengintai-intai dengan kami ini kecuali terjadinya salah satu di antara dua kebaikan, ya? Apakah kalian saat ini sedang mengintai-intai kami, menunggu-nunggu akan terjadinya terhadap kami satu di antara dua kebaikan, ya? Apa itu dua kebaikan Bapak dan Ibu yang tadi kita jelaskan? Umat Islam yang berperang, Rasulullah dan para sahabat dan para umatnya yang berperang pada hari itu di perang Tabuk, ketika mereka bergegas ya menuju medan pertempuran dan itu diintai dilihat-lihat oleh orang-orang munafik. Apa yang akan terjadi? Ini mereka menang atau mati? Mereka menang atau kalah, tewas, terbunuh atau bagaimana ya? Maka di sini Allah katakan kepada nabinya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah yang kalian tunggu-tunggu terjadi pada diri kami kecuali satu di antara dua perkara, ya. Satu di antara dua perkara. Dua perkara itu adalah kemenangan, ya, kemenangan, kejayaan, berhasil menumpas bangsa Romawi, atau sebaliknya kekalahan, kematian, tewas semua terbunuh. Apakah kalian kan cuma menunggu satu di antara dua itu kata Rasulullah, ya? Yang dua-duanya bagi Rasulullah dan para sahabat adalah kebaikan. Kalau menang, alhamdulillah, memang itu yang diinginkan. Islam tegak, Islam berjaya, Islam berkembang, dan mereka mendapatkan harta rampasan perang, emas, perak, ya, pedang, bahkan para wanita, ya, anak-anak yang menjadi semuanya menjadi harta rampasan perang yang hanya dibagi-bagi khusus hanya kepada mereka yang ikut berperang saja. Atau jika kalah pun, ya, bagi kita, bagi umat Islam, bagi Rasulullah dan para sahabat, itu juga sebuah kebaikan. Ketika mereka semua tewas, banyak yang bergelimpangan, ya, itu juga sebuah kebaikan. Karena Allah telah janjikan kepada orang-orang yang tewas, yang meninggal, terbunuh di medan jihad, mereka adalah para syuhada. Para syuhada yang langsung dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga tanpa hisab. Jadi, apa masalahnya begitu? Kenapa kalian ngenyek kami? Kenapa kalian
mencemooh, menghina, memandang kami seperti orang-orang yang bodoh, ya, dan menunggu-nunggu terjadinya sesuatu yang tidak baik kepada kami. Padahal sesungguhnya yang kalian tunggu itu satu di antara dua kebaikan. Imma kami menang atau imma kami kalah. Kalau kami menang, kami dapat harta rampasan perang, ya, kami dapat kemenangan, kejayaan Islam. Kalau kami kalah pun nggak masalah. Kami juga akan menjadi para syuhada yang telah dijanjikan oleh Allah masuk surga. Nah, itu kalau kalian itu keadaan kalian, kata Allah, kata kata Rasulullah di sini, ya. Kata Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Dan sebaliknya, jika kalian menunggu-nunggu yang terjadi pada kami itu ada satu di antara dua kebaikan, sebaliknya wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min indih au biaidina. Sebaliknya, kami menunggu-nunggu, mengintai-intai dengan kalian. Yang kami intai terhadap diri-diri kalian adalah an yusibakumullahu bi'adzabin min indih. Bahwasanya Allah menimpakan kepada kalian, ya, sebuah azab dari sisinya. Mungkin kalian disambar petir, mungkin kalian ditelan bumi hidup-hidup, mungkin kalian disapu angin badai, mungkin kalian kena banjir bandang, ya, itu kalau seandainya dari tangan Allah langsung. Au biaidina, atau sebentar lagi mungkin dengan tangan kami sendiri, kami yang akan memenggal kepala kalian. Ya, nah, ini bentuk ungkapan yang tinggi sekali, halus sekali, Bu, ya. Kalimat-kalimat yang mungkin dalam bahasa kita susah mencari padanannya, ya. Tapi bahasa Arab begitu luar biasa, ya. Dia bisa menyampaikan suatu pesan dengan bahasa yang sangat indah tapi sangat menusuk, ya. Kalau kalian hari ini mengintai yang akan terjadi pada diri kami satu di antara dua kebaikan, yaitu kemenangan atau kesyahidan. Kalau kami justru sebaliknya, kami menunggu yang terjadi di antara kalian itu dua keburukan, satu di antara dua keburukan. Ya, bisa dengan bentuk kalian diazab oleh Allah, kalian disiksa oleh Allah di dunia, dengan kalian dimatikan, disambar geledek kah, ya, atau kalian ditelan perut bumi, bumi kebalik di kaki kalian, atau kalian kena banjir, disapu angin badai dan sebaliknya, atau dan lain sebagainya. Au bi aidina, atau dengan tangan kami sendiri. Sebentar lagi, kalau kalian macam-macam, ya, tidak mau memperbaiki diri, maka pedang-pedang kami pun juga akan menimpa leher-leher kalian, begitu, ya. Lalu kata Allah, fatarabbasu. Kalau begitu ceritanya, maka tunggulah, intailah. Silakan kalian intai kami, silakan kalian menunggu-nunggu kejadian yang buruk terjadi pada kami menurut versi kalian. Inna ma'akum mutarabbisun. Sesungguhnya kami juga bersama kalian mengintai-ngintai kalian juga, ya. Kalau kalian mengintai kami, menunggu-nunggu saat kapan kami mengalami musibah, celaka, ya. Yang sebetulnya bagi kami bukan tidak ada satupun yang celaka. Menang adalah alhamdulillah, kalah, tewas, terbunuh juga alhamdulillah, mati syahid. Tapi sebaliknya, inna ma'akum mutarabbisun. Kami juga bersama kalian menunggu-nunggu saat datangnya azab Allah kepada kalian, atau saat datangnya kesempatan kepada kami untuk menebas leher kalian semuanya. Luar biasa, ya. Sebuah ayat yang sangat eh, jantan kedengarannya, ya. Sangat tegas dan sangat beribawa dan menakutkan hati-hati orang munafik. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, ya, masih menuntun Rasulullah SAW bagaimana bersikap menghadapi, ya, berargumen dengan orang-orang munafik ini. Qul, katakan wahai Muhammad, anfiqu taw'an au karha. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, nafkahkanlah, belanjakanlah atau berikanlah, sumbangkanlah harta kalian untuk peperangan Tabuk ini, baik dalam keadaan sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa, ya. Eh, ini bukan perintah sebetulnya Bapak dan Ibu, ini ngenyek lagi, ya. Ini ngenyek atau mencemooh, ya. Artinya bukan Nabi memerintahkan mereka, artinya ini silahkan kalian mau berinfak secara sukarela atau secara terpaksa, ya. Yang jelas, lan yutaqabbala minkum, tidak akan pernah diterima oleh Allah daripada kalian, ya. Jadi karena kalian orang munafik, karena kalian sudah meminta izin dengan segala alasan untuk tidak ikut berperang, dan kalian mengatakan kami berinfak saja, kami berikan harta kami saja untuk bekal pasukan ke perang Tabuk, yang kami sendiri nggak usah ikut. Maka kata Rasulullah, kata Allah kepada nabinya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, meskipun kalian bernafkah sebanyak apapun, baik dalam sukarela maupun dalam keadaan terpaksa,
la yutaqabbala minkum, tidak akan pernah diterima daripada kalian oleh Allah, ya. Innakum kuntum qauman fasiqin. Kenapa tidak Allah terima? Karena sesungguhnya kalian adalah kalian sebelumnya, atau keadaan kalian saat ini dan sebelumnya Allah mengetahui kalian adalah kauman fasiqin, kaum yang fasik. Orang-orang fasik kalian semua. Ya. Sehingga kalaupun kalian serahkan uang yang banyak untuk modal pasukan ke medan perang dan kemudian kalian nggak ikut, baik itu sukarela maupun dalam keadaan terpaksa, ya pastinya itu terpaksa ya, nggak ada yang sukarela itu, karena dia orang munafik. Maka kata Allah, la yutaqabbala minkum, tidak akan diterima dari kalian. Innakum kuntum qauman fasiqin, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fasik. Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya yang terakhir ya, Allah menjelaskan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, dan tiadalah ya, wa ma mana'ahum, dan tidak ada yang menghalangi mereka antuk tuqbala minhum, untuk diterima dari mereka nafaqatuhum, nafkah-nafkah atau infak-infak, sedekah-sedekah mereka, kecuali bahwasanya karena mereka itu kafaru billah, telah kafir dengan Allah, wa bi rasuli, dan kafir dengan rasulnya, wala ya'tuna shalah, dan juga karena mereka tidak mau mengerjakan salat, ya, tidak mau datang ke masjid salat berjamaah, illa wahum kusala, kecuali mereka datang dalam keadaan malas. Sifat orang munafik ya. Dalam surah An-Nisa kita baca, kita tadabburi sebelumnya, di antara sifat orang munafik itu adalah ria, ya, ria kepada manusia, dan ketika datang melaksanakan sholat, datang dalam keadaan malas, bermalas-malasan, ya. Ya, karena aslinya dia tidak mau sholat, dia tidak mengharapkan pahala, dan juga tidak takut dosa. Tapi karena takut pedangnya Rasulullah, pedangnya para sahabat dan umat Islam, ya akhirnya terpaksa datang ke masjid, sholat ogah-ogahan begitu ya. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Dan mereka juga tidak menafkahkan hartanya, tidak bersedekah, berinfak, membantu umat Islam, illa wahum karihun. Kecuali bahwasanya mereka itu dalam keadaan enggan, ya, enggan, eh, apa namanya, tidak mau ya untuk menafkah tersebut. Jadi di sini Allah jelaskan, dan tidak ada yang menghalangi, di atas kan Allah jelaskan Bapak dan Ibu bahwasanya bagaimanapun mereka bernafkah, berinfak untuk pasukan Rasulullah di perang Tabuk, baik sukarela maupun terpaksa, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang fasik. Ya, nah di sini Allah jelaskan kenapa tidak Allah terima juga. Allah tambahkan lagi penjelasan kenapa tidak Allah terima nafkah mereka, infak mereka. Kata Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum", dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima daripada mereka tersebut nafkah-nafkah atau infak-infak mereka, kecuali karena annahum, bahwasanya mereka telah kafir dengan Allah. Karena mereka itu orang kafir. Orang kafir percuma berinfak, bersedekah ya. Semau sebanyak apapun uang mereka sedekahkan, tidak akan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka aslinya telah kafir. Ya, jadi syarat pahala itu ditulis oleh malaikat itu keimanan itu dulu. Ya, baru nanti keikhlasan ya. Kalau imannya nggak ada, mau seikhlas apapun juga nggak diterima oleh Allah. Dia orang kafir terus berinfak, bersedekah dengan ikhlas tulus, ya, tapi tidak beriman kepada Allah, maka fata morgana ya, tidak ada nilainya 0, sekian pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ditolak nafkahnya, infaknya, sedekahnya, pertama karena kafir dengan Allah, kafir dengan Rasulnya, dan juga dan tidak mau mengerjakan sholat, mendatangi sholat di masjid berjamaah, kecuali dalam keadaan bermalas-malasan ya, ogah-ogahan begitu. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan juga mereka tidak mau menafkahkan hartanya, mensedekahkan hartanya untuk pasukan perang Rasulullah SAW di perang Tabuk, kecuali mereka dalam keadaan enggan. Mereka bernafkah juga ya, mereka tetap keluarkan nafkah, tapi dalam hati yang sangat enggan ya, yang mendongkol begitu kira-kira. Baik Bapak dan Ibu, kita telah sampai kepada akhir ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini ya. Eh, Masih membahas seputar sifat-sifat, karakter-karakter orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, di dakwah Rasulullah SAW di Madinah pada saat itu. Ketika Rasulullah SAW menyeru penduduk Madinah, baik orang Muhajirin, orang Ansar, untuk bergabung bersama pasukan, ya, untuk memerangi bangsa Romawi di perang Tabuk, dan ternyata banyak daripada orang-orang munafik ini yang meminta izin kepada Rasulullah dengan 1001 alasan untuk tidak ikut berperang, ya.
yang seperti yang kita jelaskan sebelumnya, di antara yang menjadi pemicu juga orang-orang munafik ini untuk tidak mau berperang karena memang pada waktu itu puncaknya musim panas ya, di kira-kira bulan Juli atau Agustus. Cuaca bisa sampai 56 derajat Celcius ya. Dan pada saat itu adalah waktunya memanen kurma. Kurma dalam keadaan ranum, dalam keadaan matang, dan juga pada saat itu juga banyak terdapat bayangan-bayangan pohon-pohon yang sangat disukai oleh orang Arab ya. Orang Arab kalau melihat bayangan pohon itu Bapak dan Ibu kayak melihat air ya, kalau di kita ya. Kayak melihat sesuatu yang luar biasa begitu. Karena saking panasnya cuaca, ketika mereka berteduh di sebuah bayangan, maka biasanya angin akan bertiup ke sana. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, sedikit bimbingan untuk tadabbur ayat-ayat surah At-Taubah ayat 48 sampai ayat 54. Mudah-mudahan ada ibrah, hikmah dan mauizah yang bisa kita petik dari kisah ini, yang intinya menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam tubuh umat itu akan selalu terdapat orang-orang munafik ya. Baik munafik yang zahir maupun munafik yang batin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian, dan mohon maaf juga jika ada salah dan khilaf dari ucapan dan perkataan saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.